Indonesia memang selalu diberikan sodoran untuk membeli jet tempur F-16 Viper. F-16 Viper dinilai cocok dipakai oleh Indonesia. Meski banyak yang mengira F-16 Viper tak layak mengisi peran Heavy Fighter Indonesia, memang untuk urusan penempur berat, F-16 Viper kurang menggigit. Heavy Fighter Indonesia saat ini bertumpu pada Su-27 dan 30. Heavy Fighter ini cuma berjumlah 1 skadron, jelas sangat kurang untuk menjaga Indonesia. Dibutuhkan lebih dari 1 skadron Heavy Fighter untuk menambal celah kekurangan ini. Oleh sebab itulah Indonesia mengincar F-15 Eagle II dan Rafale 4-5 skadron Rafale dan F-15 Eagle II tambahan yang cukup bagus bagi Indonesia. Apalagi Indonesia membeli Rafale dan F-15 Eagle II paket saat ini yang sudah ada kejelasan ialah kontrak Rafale Indonesia berlaku. Artinya Dassault Aviation memulai pembuatan Rafale untuk Indonesia. Untuk sekedar diketahui, kontrak Rafale Indonesia dibagi menjadi 2 tahap. Pada tahap pertama Indonesia membayar 1,3 miliar dolar AS demi mendapatkan 6 unit Rafale. Kemudian tahap kedua kontrak langsung mencakup 36 unit Rafale. Sekiranya Rafale unit pertama Indonesia akan tiba pada tahun 2025 sampai tahun 2026. Sementara itu bagi F-15 Eagle II, saat ini sedang tahap negosiasi. Indonesia mengharapkan 36 unit F-15 Eagle II paket komplit. Amerika Serikat, AS, sengaja menjual F-15 Eagle II ke Indonesia sebagai peningkatan pengaruhnya di Asia Tenggara. Jika pengaruh AS tinggi di Asia Tenggara, maka China tak berani bermain di sini. Oleh sebab itu penjualan F-15 Eagle II penting bagi AS. AS secara khusus menawarkan F-15 Eagle II ke Indonesia dan produsen pesawat Boeing harus segera menyuplainya. Departemen Luar Negeri telah membuat keputusan menyetujui kemungkinan penjualan militer asing kepada pemerintah Indonesia pesawat F-15ID dan peralatan terkait dengan perkiraan biaya 13,9 miliar dolar. Pelaksanaan penjualan yang diusulkan ini akan membutuhkan penugasan kurang dari 20 perwakilan pemerintah AS dan kontraktor ke Indonesia untuk memberikan dukungan teknis untuk operasi pemeliharaan dan untuk melakukan pelatihan penerbangan dan pemeliharaan. Lapor Desca.mil, Boeing sendiri beberapa waktu lalu mengungkapkan kekhawatirannya jika Indonesia tak mampu membayar 36 unit F-15 Eagle II. Atau Boeing khawatir Indonesia membayar F-15 dengan cara mencicil. Rencana penjualan 36 jet tempur F-15 dan peralatan baru Boeing Co. ke Indonesia telah mengalami hambatan pembiayaan. Eksekutif dari pembuat pesawat AS terbang ke Jakarta minggu ini untuk membahas transaksi dengan pejabat Indonesia di sela-sela pameran pertahanan tahunan. Boeing prihatin dengan kemampuan ekonomi terbesar di Asia Tenggara untuk membiayai jet, dengan Indonesia bersikeras membayar dengan mencicil, kata orang-orang. Pertemuan berakhir tanpa hasil konklusif, yang berarti rencana untuk menandatangani kesepakatan sebelum akhir tahun ini kemungkinan akan tertunda. Lapor Bloomberg pada tanggal 4 November tahun 2022. Boeing harusnya tak khawatir lantaran proses transaksi F-15 Eagle II G2G dari pemerintah AS ke Indonesia. Mau Indonesia bayar nyicil atau tidak, pemerintah AS tetap memberikan duit full ke Boeing seharga 36 UNIT F-15 Eagle II. Urusan mencicil itu tanggung jawab Indonesia dan pemerintah AS. Intinya Boeing akan menerima duit cash senilai harga 36 unit F-15 Eagle II. Jika Boeing tak mau menuruti perintah Washington maka akan buruk bagi bisnisnya ke depan. Secara geopolitik, perintah itu sangat penting bagi kepentingan nasional AS karena akan memperkuat salah satu mitra utamanya di kawasan itu. Departemen Luar Negeri menyetujui potensi penjualan jet pada bulan Februari, dengan nilai pesawat sekitar 9,5 miliar dolar. Ada juga sekitar 4,4 miliar dolar peralatan terkait sebagai bagian dari kesepakatan. Jelasnya, selain Boeing, Lockheed Martin juga masih berusaha memasukkan F-16 Viper ke Indonesia. Lockheed punya trik selain menjual baru F-16 Viper ke Indonesia, yakni menyarankan agar Indonesia mengupgrade saja F-16-52ID ke versi Viper. Kemudian Lockheed juga mengiming-imingi jika Indonesia di dalam trek mendapatkan F-35 bila mau membeli F-16 Viper. Dengan 34 unit F-16, TNI AU telah memiliki peralatan pendukung F-16, suku cadang, dan pilot terlatih serta personel pemeliharaan. Pesawat F-16A Block 15 IDAF yang baru-baru ini ditingkatkan membawa peningkatan struktural paruh baya dan avionik yang ditingkatkan ke armada, dan sekarang jet ini akan melengkapi F-16 Block 72,
Faktanya, sekitar setengah dari rantai pasokan F-16 memiliki kesamaan dengan F-22 dan F-35. F-16 untuk Indonesia, infrastruktur prima dan siap. F-16 adalah pilihan strategis dan berharga bagi banyak pelanggan di seluruh dunia yang mencari kemampuan pesawat tempur canggih, kemitraan regional dan dunia, dan biaya siklus hidup yang terjangkau. 5 negara telah memilih F-16 Block 70/72 baru untuk alasan ini dan banyak lagi. Satu lagi alasan kenapa Indonesia harus jadi yang berikutnya. Ada banyak infrastruktur yang diperlukan untuk mendukungnya. Dengan armada 34 pesawat F-16 Block 15 saat ini, Angkatan Udara Indonesia memiliki peralatan dan suku cadang pendukung F-16 serta pilot terlatih dan personel pemeliharaan. Jelas LockheedMartin.com, F-16 Viper memang memberikan beberapa keuntungan strategis di sisi biaya bagi Indonesia. F-16 Viper juga jadi jet tempur tangguh walau menghadapi heavy fighter sekalipun. Jika dihadapkan dengan jet tempur China macam J-10, F-16 Viper masih menang. Namun bila lawannya J-20 barulah F-16 Viper ada kans skala lebih besar. Media China New.Kiki.com pada tanggal 3 Juni tahun 2020 lalu mengklaim J-10 setanding dengan F-16 Viper. Untuk kategori kelas medium fighter memang ia setanding. Tapi bila soal kemampuan J-10 tak ada apa-apanya melawan F-16 Viper. Efektivitas tempur dari gelombang pertama pesawat tempur ini, F-16 Viper, mendekati J-10 negara kita. Efektivitas tempur secara keseluruhan telah ditingkatkan secara signifikan, dan telah mencapai persyaratan kinerja teknis dari generasi jet tempur keempat, ungkapnya. Memang lawak menyebut J-10 lebih baik dibanding F-16 Viper. Jika demikian kenapa Indonesia tak beli jet tempur dari China jikalau memang benar-benar berkualitas?